Di dalam kitab Usulul Kafi, Al-Usul fil Kafi. Ini Usulul Kafi ini, kalau kita di ahli sunnah, itu seperti kitab Sahih Al-Bukhari. Tahu kitab Sahih Al-Bukhari ya? Nah, ini kitab punya umat Islam ini. Kalau sudah disebut, ini hadits riwayat Bukhari, nah sudah. Semuanya terima. Orang Syiah juga begitu. Kalau disebutin dalam kitab Al-Kafi, sudah, beres. Jelas ya? Nah, di Usul Al-Kafi, ya ada beberapa bagian. Salah satu bagiannya namanya Kitabul Hujjah. Di situ Ali berkata, Alimtul manaya wal balaya wal ansab wa fasl al khitab. Ya, falam yafutni ma sabaqani walam ya'zub anni ma ghaba anni. Kata Ali bin Abi Thalib, saya kenal semua angan-angan. Saya tahu semua musibah-musibah yang terjadi. Saya tahu semua nasab orang. Dan saya tahu pembicaraan yang paling fasih bagaimana. Tidak pernah ada kejadian yang luput bagiku. Dan tidak ada kejadian yang alfa dari saya. Ya Masya Allah. Ya, ini semuanya sifat Allah ya. Mereka jadikan dari ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari mana Bang Jul berkesimpulan bahwa kitab Al-Kafi kedudukannya adalah sebagaimana kitab Sahih Al-Bukhari pada Ahlus Sunnah? Dan kata siapa orang Syiah menerima semua yang ada pada kitab Al-Kafi? Mari kita lihat pernyataan dari Al-Kulaini, penulis kitab Al-Kafi itu sendiri. Dalam kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 dan 2, yang diterbitkan oleh Darul Murtadha, cetakan pertama tahun 2005, halaman 9. Al-Kulaini berkata, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya tidaklah banyak waktu bagi seorang membedakan riwayat-riwayat yang datang dari para imam alaihimussalam dengan pendapatnya sendiri, kecuali didasarkan atas apa yang diucapkan salah satu imam Ahlul Bait. Sodorkan riwayat-riwayat itu kepada Al-Quran. Apa yang sesuai, ambillah, dan yang bertentangan dengannya, tolaklah. Kemudian Al-Kulaini berkata, dan saya berharap ia sesuai seperti harapanmu, walaupun di dalamnya, yaitu di dalam kitab Al-Kafi, terdapat keteledoran. Kami tegaskan, walaupun di dalamnya terdapat keteledoran, maka niat baik kami untuk memberi nasihat tidaklah teledor. Sangat jelas apa yang dikatakan oleh Al-Kulaini, penulis kitab Al-Kafi, bahwa dia tidak menjadikan semua riwayat di dalam kitabnya adalah sahih. Bahkan dia mengantarkan kita untuk berpegang kepada pernyataan para imam Ahlul Bait, yaitu menyodorkan semua riwayat kepada Al-Quran. Sehingga kita dapat melihat dengan gamblang bahwa memang sudah menjadi kebiasaan para ustadz Wahabi yang selalu sembarangan dalam berbicara, bahkan tidak segan-segan berdusta agar tujuannya tercapai dalam memfitnah kelompok Syiah. Sekarang mari kita lihat riwayat dalam kitab Al-Kafi yang dimaksud oleh Bang Jul dan bagaimana nilai riwayat tersebut. Dalam kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini, jilid 1, yang diterbitkan oleh Mansyuratul Fajr, cetakan pertama tahun 2007, halaman 116. Imam Ali berkata, aku telah diberikan beberapa hal yang tidak didahului oleh seorang pun sebelumku. Aku telah diajarkan tentang ajal manusia, ujian Allah kepada mereka, nasab-nasab mereka, dan perkataan yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Tidak luput dariku ilmu-ilmu yang dahulu, dan tidak ada kejadian yang alpa dariku. Aku memberikan kabar gembira dengan izin Allah, dan aku menunaikan darinya. Semua itu adalah berasal dari Allah yang telah memberikanku kuasa di dalamnya dengan ilmunya. Sekarang mari kita lihat kedudukan hadis tersebut. Dalam kitab Mir'atul Uqul, karya Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 366. Al-Majlisi berkata, hadis pertama adalah hadis lemah dengan 2 jalur periwayatannya menurut pendapat yang terkenal.
Dapat kita lihat bahwa Bang Jul dan para ustadz gerombolan Wahabi ini sangat sering menggunakan riwayat-riwayat Syiah yang dhaif ataupun majhul untuk memfitnah Syiah. Dan dalam hal ini juga Bang Jul tidak membacakan secara lengkap riwayat tersebut dengan tujuan menggiring opini para pendengarnya bahwa Syiah berlebih-lebihan terhadap Imam Ali dengan menetapkan sifat-sifat Allah pada beliau. Inilah yang tidak dibacakan oleh ustadz yang tidak memiliki rasa malu ini, yang mana dia dan gerombolan Wahabinya terbiasa melakukan hal-hal yang menjijikan untuk mencapai tujuannya. Kami sarankan kepada Bang Jul, sebelum mengutak-ngatik kitab Syiah, harusnya Anda merapihkan dan membenahi apa-apa yang terdapat dalam kitab Ahlus Sunnah, sehingga kebodohan yang Anda miliki tidak terlalu tampak. Mari kita simak riwayat dari kitab Ahlus Sunnah berikut ini. Dalam kitab Jami Bayan Al-Ilmi wa Fadli karya Ibn Abdil Bar Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang ditahqiq oleh Abu Ashbal Az-Zuhairi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ibn Al-Jauzi, cetakan pertama tahun 1994, halaman 464, hadis nomor 726. Abu Tufail berkata, aku menyaksikan Ali berkhutbah dan berkata, tanyakan aku. Demi Allah kalian tidak menanyakan tentang sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kami tegaskan kejadian sampai hari kiamat, melainkan aku dapat menginformasikannya kepada kalian. Az-Zuhairi berkata, sanadnya sahih, para perawinya terpercaya. Subhanallah, mengapa Bang Jul tidak mengkritik Ibn Abdil Bar selaku ulama Ahlus Sunnah yang telah memuat riwayat bahwa Imam Ali mengetahui kejadian apapun sampai hari kiamat? Bahkan riwayat tersebut disahihkan oleh muhakkik. Dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih karya Al-Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang ditahqiq oleh Adil bin Yusuf Al-Azazi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Ibn Al-Jauzi, cetakan pertama tahun 1996, halaman 351 sampai 352, riwayat yang hampir sama. Muhakkik berkata, sanadnya sahih. Riwayat di atas menunjukkan bahwa adanya kesamaan kandungan antara riwayat Ahlus Sunnah dan juga Syiah, sehingga orang-orang yang akrab dengan hadis-hadis dan riwayat tidak akan heran ataupun menganggap berlebihan keutamaan seperti ini ada pada Imam Ali yang merupakan Ahlul Bait Nabi. Hanya saja Bang Jul ini berusaha membohongi jamaahnya yang memang awam dengan riwayat semacam ini, dan juga Bang Jul ini memotong-motong riwayat itu sesuai tujuannya. Atau jangan-jangan Bang Jul juga termasuk yang awam dalam hal ini. Bahkan terdapat sahabat Nabi yang juga mengetahui kejadian yang akan datang. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1415, dari Hudzaifah berkata, Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami. Beliau tidak meninggalkan suatu kejadian pun dari tempat beliau berada saat itu sampai hari kiamat, melainkan beliau telah menyampaikannya. Ada orang mengingatnya dan ada pula yang melupakannya. Sampai kalimat, kemudian Hudzaifah berkata, aku lupa sebagian dari apa yang telah disampaikan Rasulullah, lalu aku dapat mengingatnya kembali, sebagaimana seseorang mengingat wajah selainnya ketika tidak terlihat, tetapi ketika bertemu maka dia pun dapat mengingatnya kembali. Pernyataan Hudzaifah sangat jelas sekali bahwa dia mengetahui dan mengingat apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang kejadian sampai hari kiamat. Karena itu, kelompok Bang Jul pasti keheranan jika ada sahabat Nabi mengetahui hal yang gaib. Karena keyakinan Bang Jul dan kawan-kawan, Rasulullah pun tidak mengetahui hal gaib. Oleh karena itu kami sarankan kepada pemirsa agar selalu berhati-hati ketika mendengar ceramah dari para ustadz Wahabi, serta mengecek kembali kebenaran apa yang mereka sampaikan, karena memang berdusta demi mencapai tujuan adalah metode utama mereka. Silakan pemirsa lihat pada video-video Ansarus Sunnah tentang kebohongan-kebohongan mereka.